Selama hampir 10 tahun sejak 2015, program Indonesia Pintar telah merangkul sekian banyak peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin di seluruh Indonesia melalui bantuan berupa dana non-tunai. Program Indonesia Pintar adalah bukti nyata Kemendikbudristek hadir untuk mengupayakan agar setiap anak dari keluarga miskin dan rentan miskin memiliki harapan untuk bersekolah dan terhindar dari putus sekolah, serta berpeluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari tahun 2015 hingga tahun 2023, sudah banyak peserta didik di seluruh Indonesia yang mendapatkan dana program Indonesia Pintar, mulai dari peserta didik pada jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas, dengan total rata-rata setiap tahunnya 18 juta penerima. Sebelum saya mendapatkan PIP, saya khawatir karena keluarga saya kurang mampu. Jadi saya takut tidak bisa untuk melanjutkan sekolah lagi dan tidak bisa untuk memberi peralatan sekolah dan lain-lain. Sesudah saya mendapatkan PIP, saya senang sekali karena saya bisa membeli peralatan sekolah, contoh seperti tas, sepatu, buku, dan seragam yang baru. Sebelum saya menerima bantuan dari program Indonesia Pintar ini, saya merasa kesusahan karena orang tua saya sisa ibu saya sendiri yang harus menafkahi saya, adik saya, dan kakak saya. Saya merasa ibu saya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sekolah saya. Manfaat yang saya rasakan setelah menerima bantuan dari program Indonesia Pintar ini adalah saya juga dapat meringankan beban orang tua saya, dan juga saya merasa program ini sangat membantu para siswa-siswa di Indonesia yang kurang mampu, serta menjadi motivasi bagi kami sebagai pelajar untuk bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sebelum mendapat program Indonesia Pintar, saya memiliki kendala untuk membayar keperluan sekolah lainnya. Dan itu membuat orang tua saya bingung. Dengan program ini saya terbantu terselesaikan dan juga keperluan-keperluan sekolah lainnya. Dan itu membuat saya merasa lega sekali. Sebelum anak saya mendapatkan bantuan PIP, saya banyak mengalami problem ya dari segi keuangan. Emang terkadang kalau pas waktunya anak-anak ada kegiatan belajar, bukunya habis, udah masuk ajaran baru, dan saya belum punya rezeki untuk beli buku baru. Terkadang saya sobekin buku yang lembaran yang lamanya, saya buat mereka belajar. Sesudah mendapatkan bantuan PIP ini, anak saya alhamdulillah saya banyak terbantu. Jadi bisa membelikan perlengkapan sekolah dengan layak kepada anak saya, seperti seragam sekolah yang baru, sepatu ataupun tas, dan buku-buku juga bisa beli buku-buku yang baru. Selain itu, program Indonesia Pintar telah menjadi bukti kuat bahwa PIP efektif membantu menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan keberlanjutan pendidikan di Indonesia. Program Indonesia Pintar bagi sekolah sangat bermanfaat untuk menjamin keberlangsungan anak bersekolah. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi, sehingga memungkinkan terjaminnya anak adanya transportasi dan adanya ketercukupan biaya hidup, serta adanya bantuan untuk membeli peralatan sekolah. Dan pada suatu saat akan berdampak pada semangat belajar dan prestasi belajar.
Kami atas nama Dinas Pendidikan sangat sekali ingin mengentaskan apa yang disebut oleh pemerintah terkait dengan anak tidak sekolah. Ini sangat membantu sekali dengan program Indonesia Pintar yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Penyaluran dana program Indonesia Pintar untuk para peserta didik juga tidak lepas dari dukungan Himpunan Bank Milik Negara yang menjadi bank penyalur PIP sejak tahun 2015. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional menunjukkan bahwa peserta didik penerima PIP memiliki tingkat kelangsungan pendidikan yang lebih tinggi daripada peserta didik yang tidak menerima PIP. Pada tahun 2019, sekitar 97,29% peserta didik penerima PIP tetap bersekolah, sedangkan 2,71% putus sekolah. Sedangkan peserta didik non penerima PIP sekitar 88,5% tetap bersekolah dan sekitar 11,5% putus sekolah. Tahun 2021 juga menunjukkan bahwa angka putus sekolah tetap lebih tinggi pada peserta didik non penerima PIP, yaitu sebesar 11,28% dibandingkan dengan peserta didik penerima PIP, yaitu sebesar 2,92%. Pengaruh program PIP dalam perjalanan saya dari sekolah SMK sampai melanjutkan ke perguruan tinggi banyak sekali. Dapat meringankan biaya pendidikan dari saya sekolah hingga melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Contohnya bayar ujian, bayar buku, dan lain sebagainya. Harapan saya yang pernah mendapatkan PIP, semoga program ini terus berlangsung karena bisa membantu peserta didik yang kurang mampu dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk PIP semoga bisa berlanjut dan bisa membantu murid-murid di Indonesia yang kurang mampu. Dan semoga bantuannya merata dan semua siswa-siswa di Indonesia yang berada di pelosok daerah yang sulit dijangkau juga dapat mendapatkan bantuannya. Dan dapat mencakup lebih banyak lagi siswa-siswi yang membutuhkan. Mungkin jika semua anak bisa mendapatkan bantuan PIP, mungkin semua orang tua bisa mengurangilah kesusahan-kesusahan kami sebagai orang tua di dalam mencukupi anak-anak kami untuk kegiatan mereka belajar nanti, sehingga mereka juga mungkin bisa belajar dengan tenang karena mereka tidak perlu memikirkan apa yang mereka tidak punya. Program Indonesia Pintar adalah bukti nyata Kemendikbudristek hadir untuk mengupayakan agar setiap siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin mendapatkan bantuan biaya personal pendidikan sehingga terhindar dari putus sekolah dan berpeluang untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.